Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi. Apa hikmah dari puasa? Supaya malamnya membiasakan diri sholat tahajud. Ustaz itu menceramah aja tahajud. Jangan-jangan dia tak tahajud. Tadi malam Ustaz tidur di mana? Peranap. Di Peranap di mana? Tak tahu dah rumah siapa. Yang jelas rumah saudara kita orang beriman dekat Tanah Lapang. Tidur. Karena capek dari lalat lalu terbangun jam 4. Jam 4? Jam 4 masih bisa tahajud? Bisa. Mandi. Bagus mandi malam. Katanya mandi malam rematik sakit tulang. Mandi yang sakit tulang itu dari azan maghrib ke jam 12. Ada pun jam 2, jam 3, jam 4 bagus mandi malam. Bapak-bapak yang payah mandi, siram dia pakai air tanah. Bagus mandi malam supaya sehat. Habis itu sholat yang paling bagus sholat wudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Aku sholat sunat wudu 2 rakaat. Yang bagus lagi setelah sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Usolli sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat hajat. Hajatnya apa? Hajatnya yang anaknya kuliah supaya cepat sarjana insyaallah. Amin. Usolli sunat al-hajat. Yang sudah sarjana supaya cepat dapat kerja insyaallah. Amin. Yang sudah kerja supaya bisa menikah. Amin. Yang sudah menikah supaya anaknya soleh dan solihah. Amin. Sebutkan usolli sunat al-hajat. Hajatnya dalam hati aja. Usolli sunat al-hajat. Allahu Akbar. Ayatnya terserah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lama dia memilih ayat karena dia banyak hafalan. Qul huwallahu ahad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangun tengah malam, tasaharu, makan sahurlah. Tasaharu, makan sahurlah. Fa inna fis sahuri barakah. Karena dalam sahur ada barakah. Banyak ibu-ibu tak mau makan sahur. Ibu tak makan sahur takut gemuk. Akhirnya minum air 1 gelas. Nanti bukanya makan 3 piring. Sama aja. Makan itu tidak membuat orang gemuk. Silakan makan banyak-banyak tak gemuk. Mana contohnya? Ini contoh. Dan tadi makan sama Pak Bupati, semua saya makan. Tak pernah saya nahan makan. Saya kalau ceramah diundang ditanya sama orang, Ustaz sudah ada pantangan? Sudah Pak. Apa pantangannya? 1. Apa pantangan? Pantang lokek habis. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang salah itu bukan makanannya, yang salah itu adalah pola makannya. Makan tak apa-apa, kulu, makanlah, wasrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Ini makan sampai 4 kali tambung. Ini khususnya berapa kilometer? Induk dari segala penyakit adalah makanan. Maka berpikir sedikit, makan banyak, pikir sedikit. Sikit-sikit tidur, sikit-sikit tidur. Nabi itu tidurnya sedikit, umatnya tidurnya sedikit tidur. Nabi Muhammad itu makannya sedikit, umatnya sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Menjelang sholat tarawih ke tarawih pun cepatnya makan. Subhana malikil mahmud, subhana malikil mawjud. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah mengendalikan hawa nafsu dengan tetap ibadah di waktu malam. Itulah 5 yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada orang bertanya, siapa yang ceramah di Masjid Kuansing tadi? Ustaz Somad. Apa yang dia sampaikan? Ada 5 hikmah Isra Mi'raj dan Ramadan. Apa yang 5 itu? Entah, aku minta ingat. Rekamannya ada insyaallah. Ini ada rekaman kamera 1, rekaman kamera 2, rekaman HP ada. Bapak pun ada juga pakai HP. Bapak pun ada pakai HP. Ini ada lagi kamera. Oh, banyak kamera rumahnya. Nah ini tak ada. Yang di dalam ini tak ada yang punya kamera. Mana kertas sebenarnya? Oh, banyak pula. Bagi wanita lebih dianjurkan sholat di rumah, tapi sholat di masjid pahala berkali lipat. Jadi bagaimana pendapat Ustaz? Perempuan yang sholat di masjid hukumnya boleh, tapi kalau dia di masjid nanti menimbulkan fitnah, jangan. Anak lajang, kebetulan dia jadi imam di masjid itu, ada pun anak gadis, sering dia ke
masjid. Nah ini menimbulkan fitnah. Di Palestina perempuan tak boleh ke masjid, karena kalau perempuan di masjid nanti ditangkap tentara Israel. Tapi di Kwanzing ada tentara Israel di balik pokok kota itu. Ada. Kalau ada udah ditangkap Pak Kapolres dah. Tak ada itu. Oleh sebab itu maka di Kwanzing silakan sholat di masjid, karena aman, tentram, adab, ayam, tak ada fitnah, tapi tetap dalam kurung syarat dan ketentuan jangan sholat di masjid make up bedak Kelly 3 inci. Muka putih, tangan hitam. Jangan ke masjid pakai soleh-soleh jahiliyah. Jangan ke masjid pakai pakaian-pakaian yang menor norak. Selama dia baik, maka insya Allah baik tambah. Saya orang tua Pak Ustaz. Orang tua kami sudah lama meninggal, harta warisan ada, tapi sampai sekarang belum dibagi. Karena ada di sini kalau harta warisan diberikan kepada anak perempuan lebih banyak. Kapan sebenarnya harta warisan dibagi? Dalam waktu yang secepat-cepatnya. Jangan sampai kita makan harta orang haram. Berapa lama kau nikmati haram? Di akhirat merasakan azabnya. Sebiji beras kau makan haram, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Tak sanggup kita, begitu meninggal bagi langsung. Setelah itu barulah kita selamat daripada makan haram. 2. Seperti apa pembagian harta warisan itu Pak Ustaz? Ini nampaknya ibu-ibu tak sabar mau dapat warisan berapa. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Hai laki-laki, kau dapat setengah harta istrimu kalau istrimu tak punya anak. Kebetulan ibu PNS, duitnya banyak, duit ibu 1 miliar. Meninggal ibu tak ada anak, maka bapak dapat setengah. Berarti bapak dapat 500 juta Pak. Banyak tuh Pak. Bisa untuk nikah lagi. Fa in kana lahunna waladun, kalau ibu punya anak, falahunna rubu'u, suami dapat seperempat. 1 miliar duit ibu, bapak dapat berapa? 250 juta. Banyak juga tuh Pak. Yang 750 lagi kemana? Dibagikanlah kepada ahli waris ibu yang lain, emak ibu, bapak ibu, anak-anak. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki dapat 2 kali bagian dari bagian. Laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Yang tak paham datang ke pesantren Syafaatul Rasul. Amin tak tanya bagaimana pembagian saya ini. Pak Ustaz, tolong bagikan harta suami saya. Suaminya udah meninggal, masih ada di rumah. Cuma saya penasarannya berapa jatah saya. Apa boleh harta warisan dijadikan harta tua yang tidak boleh dijual dan tidak dibagi-bagi? Ini namanya harato tinggi. Harta perempuan, dia wasiatkan harta tanah padi ini 2 hektar, jangan dibagi kepada anak laki-laki, tapi menjadi wakaf keluarga. Kalau meninggal nenek, turun kepada anak perempuan. Meninggal anak perempuan, turun pada cucu perempuan. Tapi bukan hak jual, bukan hak hibah, hanya untuk hak pakai saja. Supaya apa? Supaya anak perempuan jangan sampai susah. Itu namanya wakaf keluarga. Boleh, apa pula salahnya? Ini saya kasih 5 hektar tanah padi, meninggal nanti akan diwakafkan lagi turun kepada, itu namanya wakaf zuriat. Nah, tapi kalau harta warisan, itu tak bisa. Bedakan antara harta warisan pencarian dengan harta wakaf keluarga. Saya seorang siswa SMA Pak Ustaz. Bolehkah bersalaman dengan guru yang berlawanan jenis atau dengan orang tua teman yang berlawanan jenis? Saya sampai sekarang belum pernah bersalaman dengan mahasiswi. Tanya mahasiswi saya dulu. Pernah tak kalian salaman sama Ustaz Somad? Tanya. Kalau ada bawa begini biar saya tengok muka. Kalau ada bapak ibu punya anak, tanya. Pernah kau salaman sama Ustaz Somad? Datang mahasiswi mau salaman, Ustaz, saya tak mau salaman. Kenapa? Li'ayyud'ina ala ra'si ahadikum, dicucukkan ke kepala kamu bimiqyatin minan nar, paku dari api neraka. Khairun, lebih baik daripada kau menyentuh tangan perempuan yang tak mahal. Makanya datang dia mau salaman. Tak mungkin saya diam aja, malu lah dia. Akhirnya saya ingin
Ini salam Mahabharata.